Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim an-nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, subuh ini kita diberi kesempatan untuk hidup kembali dan diberikan kesempatan untuk meniti aktivitas kita mencari bekal terbaik untuk menuju surga sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melewati proses kematian. Semoga akhir hidup kita insyaallah berada dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menerima salat subuh yang telah kita tunaikan dan kita lanjutkan dengan mengkaji pelajaran bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, yang mudah-mudahan Allah berikan bagi kita kelapangan untuk mengkaji kitabnya, mudah memahaminya, dan insyaallah bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Kita langsung saja pada hadis yang berikutnya, karena keistimewaan kitab ini bukan sekedar menampilkan keterangan-keterangan pribadi, tapi yang diambil langsung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syarah-syarah penjelasan para ulama terkait hadis-hadis dimaksud. Ini adab beliau kepada para ulama ketika ada pendapat-pendapat terkuat dari para ulama dan pendapat-pendapat terbaik itu yang ditampilkan dibandingkan menghadirkan pendapat-pendapat pribadi sebagai adab dan praktek sebelum menuliskan apa yang ingin disampaikan. Setelah pertemuan lalu kita sampaikan beberapa gambaran-gambaran hak dari orang tua, juga kemudian diteruskan dengan penjelasan-penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tentang keutamaan adab yang bersumber dari prinsip kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 10 di kitabnya. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu, haddatsana, disampaikan dari Sufyan bin Uyainah, semoga Allah meridai kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah mizanul akbar, timbangan yang paling agung dalam setiap aktivitas kehidupannya. Kata mizan itu di bahasa Arab itu punya dua arti. Yang pertama bisa berarti timbangan, persis seperti kita menimbang sesuatu. Jadi kalau misalnya Anda ingin menimbang seperti di pasaran itu, ingin membeli sesuatu, baik yang digital ataupun timbangan-timbangan yang tradisional, kita menimbang dua hal, antara kanan dengan kiri ingin diukur. Di akhirat nanti kita akan ditimbang amal baik dan amal buruknya, amal soleh, amal salahnya. Wa wada'al mizan, diletakkan kemudian mizan. Amal baik disimpan misal sebelah kanan, amal kiri itu terkait dengan keburukan, soleh dan salah. Mana yang paling tinggi, mana yang paling berat kemudian. Kalau yang beratnya yang soleh, maka dia naik kemudian statusnya menjadi mulia, masuk ke dalam surga. Kalau kemudian dia naik yang kirinya, yang salah, maka statusnya yang buruk naik mengungguli yang solehnya, maka neraka boleh jadi acuannya. Kalau terletak seimbang 50-50 antara kanan dengan kiri, maka dia belum masuk ke surga, tidak juga ke neraka. Dia ditempatkan di satu bukit yang tinggi, tempat itu bisa mengamati orang yang di surga dan sulit berpaling untuk mendengar teriakan orang di neraka. Bukit tinggi itu disebut dengan a'raf. A'raf, sesuatu yang bisa melihat, mengamati sekelilingnya. Maka turun surah ke-7, surah Al-A'raf, untuk mengisahkan situasi seperti tadi. Di ayat ke-45 sampai dengan ayat ke-49-nya.
Ya, nanti orang-orang ini bermohon kepada Allah untuk segera mendapatkan rahmat Allah masuk ke dalam surganya. Maka setelah proses selesai hisab itu, dengan rahmat Allah diberikan rahmatnya, dimasukkan ke surga. Satu hari proses itu memakan waktu selama 1000 tahun. Itu mizan. Jadi untuk mengukur bagaimana keseimbangan antara satu dengan duanya. Yang kedua, bisa juga disebut dengan cermin. Mizan itu bisa diartikan dengan cermin. Ini makna kiasan ya. Kalau Anda ingin melihat perbandingan antara diri Anda seutuhnya, yang nampak yang belum pernah terlihat, bukankah kita akan melihat cermin? Bagaimana wajah kita selama ini? Ingin membandingkan dengan yang sebelumnya. Pagi-pagi lihat cermin, setelah beraktivitas lihat cermin lagi. Sama enggak sebelum beraktivitas dengan ya. Kalau kita ingin melihat penampakan tubuh kita, maka lihat ke cermin. Tapi kalau Anda ingin lihat penampakan akhlak kita, maka lihat cermin Rasulullah SAW. Anda ingin melihat tubuh Anda, lihat cermin. Nampak tubuh Anda, mata bagaimana, lisan bagaimana, kotoran bisa nampak, kelihatan, bersihkan. Kurang rapi, rapikan. Nah, kalau Anda ingin merapikan akhlak Anda, perilaku Anda, maka cermin yang terbaik bukan cermin biasa, al-mizanul akbar wa Rasulullah SAW. Maka cermin yang harus Anda gunakan adalah cerminnya Rasulullah SAW. Kenapa disebut mizanul akbar? Kalau akbar berarti ada asghar. Akbar itu yang paling besar, paling agung, ukuran paling hebat. Asghar yang standar, yang terkecil. Para ulama mengatakan al-mizanul asghar, ukuran standar cerminan kehidupan kita itu an-nasu haulana, manusia sekitaran kita. Jadi kalau Anda ingin lihat, saya ingin memperhatikan bagaimana saya selama ini, jangan lihat cermin, lihat pandangan orang sekitaran kita. Bagaimana mereka memperlakukan kita, bagaimana mereka menilai kita. Nah, kalau Anda ingin melihat semua penilaian diri kita yang terbaik dengan ukuran yang paling hebat, maka lihatlah ukuran kehidupan Rasulullah SAW. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehidupan beliau? Nah, ini kita teruskan. Bagaimana cara mengukurnya? Wa 'alaihi tu'radul asya'u 'ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Maka melalui cermin kehidupan Rasulullah SAW itu, maka diukurlah, dihadirkanlah sebagai ukuran di hadapan kita berbagai aktivitas kehidupan kita. Bisa yang terkait khuluqihi, akhlak-akhlaknya. Jadi kalau misalnya ingin bicara akhlak, akhlak itu seakar dengan kata khalaqa. Dari kata khalaqa, khalqun, khalaqa, penciptaan. Yang menciptakan disebut khaliq. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ketika Allah berfirman, Rabbu Muhammad SAW kepada para malaikat, aku akan mencipta, khaliq, aku ini pencipta. Saya khaliq. Aku akan mencipta basyara, makhluk baru namanya basyar. Baik, yang diciptakan namanya makhluk. Khalaqa, penciptaan. Khalaqa, penciptaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, proses penciptaannya. Penciptaan disebut khaliq, yang diciptakan disebut makhluk. Karakter penciptaan disebut akhlak, jamaknya disebut khuluq. Di manusia ini disebut makhluk karena saat diciptakan membawa kecenderungan akhlak. Di antara akhlak itu fitrahnya mengarah kepada kebaikan. Al-fitrah, fitrah itu dibagi dua. Ada yang berarti kecenderungan beragama, Quran surah ke-30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan sepenuhnya pada ketentuan ad-din dengan benar. Apa yang disebut ad-din? Itu Islam. Dalilnya Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Di dalam diri kita itu ada kecenderungan untuk beragama. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kecenderungan beragama, berislam itu, itulah fitrah yang telah Allah lekatkan pada setiap manusia. Jadi tidak benar kalau ada orang tidak bertuhan. Kalau ada orang mengaku tidak bertuhan, Tuhannya itu ya tidak bertuhan. Ya, saya ateis. Ateis dalam bahasa Arab, la ilaha, tidak mengaku Tuhan. Setengah muslim dia. Tinggal diteruskan illallah. Ya. Jadi tidak ada sebetulnya yang tidak bertuhan. Tidak bertuhan itu dia sedang mencari Tuhan, mencari sampai kemudian kesimpulan sementaranya tidak bertuhan itu yaitu Tuhannya. Kalau bahasa Al-Quran dia mengambil nafsu sebagai Tuhannya. Yang kedua, fitrah manusia itu cenderung pada kebaikan.
Ini karena ada akhlak bawaan dari sifat penciptaannya. Akhlak sifat cenderung pada kebaikan. Akhlak mulia disebut dengan karim. Makanya ada istilah akhlakul karimah. Nah, saat Anda, saya, kita diciptakan, melekat sifat karim dalam diri kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh semua anak cucu Adam itu sepanjang bernama manusia kami berikan sifat karim. Karim kemuliaan akhlak, takwim kemuliaan jasad. Jadi kalau disebutkan takwim itu jasadnya yang mulia. Bagus fisiknya. Disebutkan di Quran surah ke-95 At-Tin ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di manusia itu fisiknya sempurna, akhlaknya pun cenderung pada kebaikan. Sempurna fisiknya. Kalau tidak percaya hari ini setelah pengajian main ke Ragunan. Kumpulkan semua hewan. Bawa cermin, bandingkan dengan Anda. Absen satu-satu. Monyet bawa satu. Lihat monyet, lihat antum. Silahkan cek, masih bagus antum. Makanya jangan mau dan jangan dengarkan orang yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Katakan padanya, kalau kamu pengen dari monyet, kamu aja, jangan bawa-bawa saya. Singa, raja hutan, bandingkan dengan Anda, masih bagus Anda. Takwim itu namanya. Tapi di balik takwim itu, ada juga yang kedua, karim. Karim itu, sifat kesempurnaan fisik ini, dimuliakan oleh Allah dengan sifat-sifat kebaikan. Kita punya mata, kambing punya mata. Beda mata kambing dengan kita. Kambing semua dilihat. Semua dilihat, mata kita tidak. Yang baik-baik yang dilihat, itu yang disebut dengan karim. Quran surah ke-24 ayat 30 misalnya untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Karimun mata amdahuhu amdahuhu. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Dipuji oleh orang Arab. Orang mulia itu saat aku puji, maka aku akan berikan pujian yang melekat pada akhlaknya. Apa fungsi matanya? Quran surah 24 ayat 30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, dia hanya boleh melihat yang baik-baik. Yang tak baik dipalingkan, itu karim namanya. Walaqad karramna bani Adam. Lisan, alhamdulillah, yang mulia. Melekat kemuliaan pada lisan. Jadi kalau bicara, karena lisan kita mulia ini, tidak boleh kita berkata yang kotor. Antum tuh makhluk mulia. Jadi kalau antum berkata sesuatu yang kotor, maaf ya, Anda sedang merendahkan kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat karim ini melekat pada akhlak. Akhlak itu bawaan dari khuluq, khuluq berasal dari khalaq, khalaq bersumber dari khaliq. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang tercela dengan lisannya, dia sedang merendahkan penciptaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah turunkan ayat-ayat lisan, ada penjagaan berbuat yang kotor. Quran surah 49 ayat 11 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, lisan jangan dipakai untuk mencela orang lain. Jangan saling cela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, bergibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa mau bergibah itu disamakan dengan makan bangkai saudara? Sedangkan Anda tidak menyukainya. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Tangan fungsinya baik. Daripada dipakai kepada yang tidak baik, mencuri, potong aja tangannya. Saya enggak ridho kata Allah. Jika ada seseorang yang berbuat buruk dalam kehidupannya, seakan-akan dia sedang merendahkan nilai kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, itu yang disebut dengan karim. Kumpulannya disebut dengan khuluq. Nah, cermin terbaik kalau Anda ingin mengukur, ini saya pengen ukur nih. Mata saya lihat di cermin nih, masih bisa lihat. Secara fisik bagus, takwim. Tapi secara fungsi karimnya bagaimana? Lihat penggunaan cermin mata ini pada cermin kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menggunakan matanya selama hidupnya. Itu yang kita contoh. Nah, kemudian tu'radul asya. Dijadikan semuanya ini, disesuaikan. Tu'rad disesuaikan. Bahasa sekarang disamakan, dipresentasikan. Hadirkan cermin Rasulullah, bagaimana beliau menggunakan matanya. Lihat ukuran mata kita kepada ukuran mata Rasulullah SAW. Dipakai apa saja. Teruskan. Fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batil. Maka jika mata kita ini fungsinya sesuai dengan fungsi mata yang pernah dicontohkan Rasulullah, maka itu yang paling benar. Mata kita sehat. Sehat. Tapi kalau menyelisihi fungsi mata Rasulullah, berarti ada yang sakit matanya. Tuh lihat, ada sakit di bidang akhlak, ada sakit di bidang fisik. Beda. Pak, pusing saya Pak. Datang ke dokter.
Apa gejalanya? Pusing. Yang dirasakan apa di kepala sebelah sini? Cek fisik. Ini bapak kena migrain. Obat pak. Nih saya kasih. Coba yang standar dulu, Panadol. Datang pasien kedua. Dok, sakit dok kepala saya. Yang mana? Sebelah sini. Sama persis posisinya. Apa yang dirasakan? Bagaimana gejalanya? Itu setiap teman saya beli TV baru, saya pusing. Dia beli motor baru, saya pusing. Yang seperti itu kaitannya, maaf, penyakitnya bukan penyakit fisik. Penyakit fisik disebut dengan daun, obatnya disebut dengan dawaun. Penyakit hati terkait dengan karim, kemuliaan akhlak, terkait dengan sikap, sifat kita, itu disebut dengan maradun. Tempatnya di kolbun, jamaknya kulubun. Fi qulubihim maradun. Al-Baqarah ayat 10. Obatnya disebut dengan syifa. Bagaimana mendapatkan syifa? Dapatnya dalam Al-Quran. Quran surah ke-17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Bagaimana mendapatkan syifa di Quran? Lihat kehidupan Rasulullah, karena beliau ditugaskan untuk menerangkan isi Quran. Al-Baqarah ayat 151. Karena arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Kami telah utus pada kalian rasul dari kalangan kalian. Untuk kita Nabi Muhammad SAW, apa tugasnya? Menerangkan ayat-ayat kami. Ayat Al-Quran isinya disebut dengan ayat. Fungsi penerangan ayat ada pada diri Rasulullah SAW. Keterangannya dibagi dua. Keterangan qauli, keterangan fi'li. Keterangan qauli semua sabda Nabi berbentuk ucapan. Innamal a'malu binniyat, qauli. Fi'li, sikap, perbuatan kehidupan Nabi SAW. Di antara perbuatan Nabi dibagi dua lagi. Ada yang sifatnya ibadah muamalah, ada yang sifatnya akhlak. Ibadah misalnya dan kaitan dengan muamalah. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ketika akan salat? Ibadah. Kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Al-Bukhari nomor hadis 651. Bagaimana salatnya seperti Nabi? Jika Anda bertakbir maka boleh letakkan, angkat tangannya hadwa mankibaihi. Letakkan persis sejajar dengan bahunya. Cara pertama. Yang kedua, ala hasbi udhunaihi, sejajar dengan daun telinganya di An-Nasai. Boleh. Nah, ini fi'li terkait dengan ibadah. Terkait dengan akhlak, tadi turun Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada kepribadian Rasulullah SAW itu keteladanan yang baik. Apa di antara teladannya? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana beliau memandang, bagaimana beliau bicara, bagaimana beliau sampai beliau berjalan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah cermin uswah untuk kita. Nah, kehidupan umat Nabi Muhammad itu mesti diukur dengan cermin tadi. Kata para ulama, kalau Anda bisa mengukur dengan cerminan Rasulullah, maka itulah yang paling benar. Dan itu perintah. Dari mana perintahnya? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai aku, kata Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti tuntunan kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cermin dalam setiap titian kehidupan kita. Cermin itu ada yang terkait dengan khuluqihi, akhlaknya, wasiratihi, perjalanan kehidupannya. Ini unik nih Pak, Bu. Maaf ya. Jadi nabi-nabi dahulu itu sebelum Nabi Muhammad itu boleh jadi teladan di satu sifat, tapi belum tentu berlaku pada yang lainnya. Saya ambil contoh. Nabi Isa alaihi salam teladan pada kelembutannya. Lembut. Beliau punya ajaran kasih yang sangat dalam. Jadi jalan pernah rahmatullah dengan muridnya. Saat berjalan melewati kemudian satu pinggiran sungai, ada bangkai binatang. Saat lewat itulah muridnya berkata, "Guru, perhatikan bangkai itu. Bau sekali ya," katanya. Bau sekali. Kata Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih, Mesiah itu, kata beliau, perhatikan, putih sekali bersih giginya. Giginya putih bersih. Muridnya menyebutkan baunya, Nabi Isa kemudian menyebutkan kemuliaan walaupun telah menjadi bangkai. Kata muridnya, "Ya guru, kenapa Anda kemudian menilai seperti itu?" Kata Nabi Isa, "Karena manusia itu hanya akan mengungkapkan apa yang ada di pikirannya." Maksudnya kalau pikiran kita tidak baik, yang keluar kata-kata kotor. Tapi kalau dalam diri kita baik semua, yang keluar baik, bersih. Ajaran kasihnya luar biasa, dalam. Contohnya dalam kasih sayang, tapi dalam kehidupan rumah tangga tidak punya contoh karena beliau tidak menikah.
Dalam bakti kepada ayah tidak punya contoh karena baktinya pada ibu. Sebagian dari contohnya. Nuh alaihissalam punya keluarga. Contoh kesabaran dalam ada, sabar 950 tahun berdakwah. Sabarnya luar biasa. Ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi. Nuh itu nabi, rasul, dijamin surga. Dakwah 950 tahun, sabar. Antum bukan nabi, bukan rasul. Dakwah baru 9 menit sudah nggak sabaran. Dakwah ya anak, ajak ke masjid, kasih contoh, ajarin ngaji. Ya, baru 9 menit kenapa sudah gelisah? Baru 9 hari kenapa putus asa? Nabi aja nggak putus asa, kenapa antum putus asa? Biarkan lampu putus, tapi antum tetap terang. Paham sampai sini? Baik. Tapi Nabi Muhammad SAW teladan dalam semua aspek kehidupannya. Tadi disebutkan pertama, khuluqi, akhlak. Kedua, siratihi, semua perjalanan hidupnya. Itu beliau itu dari bayi sampai dengan meninggal, semua level hidupnya teladan. Bayi. Muncul kemudian jadi anak. Jadi remaja. Dari remaja kemudian jadi semakin matang, pemuda. Dari pemuda jadi suami. Dari suami kemudian jadi ayah. Dari ayah jadi kakek. Oh. Kakek. Ini jadi sifat keluarga. Di level kehidupan masyarakat, pemimpin masyarakat, pengayom masyarakat, guru juga. Semua level kehidupan ada melekat pada beliau. Dan hebatnya sirah semua perjalanan kehidupannya itu dari awal sampai akhir jadi contoh, cermin. Yang baru lahiran ada bayi, bagaimana kemudian merawat bayi seperti dirawatnya Rasulullah SAW. Mulai dari jelas statusnya, mulai diberikan yang baik-baik. Bu, beliau itu dari bayi, bu, sudah dialihkan dari kondisi-kondisi yang tidak baik. Contoh, maaf, karena lingkungan sekitarannya jahiliyah, kehidupannya kotor. Apa yang terjadi? Allah berkehendak air asiknya tidak mengalir di ibunya. Supaya apa? Supaya dipindahkan ke tempat yang bersih, udaranya bagus, disusukkan kemudian pada Halimah Sa'diyah. Jangan dilihat Halimah Sa'diyahnya radhiyallahu ta'ala anhanya, tapi yang dilihat bagaimana lingkungan sekitaran beliau itu. Bersih, bagus, tenang, nyaman, itu yang diberikan. Karena baik itu yang diserap informasi banyak. Kalau Anda tempatkan di lingkungan yang buruk, dia belajarnya banyak yang jeleknya. Gak percaya silahkan, di rumah Anda, ayo silahkan perlakukan dengan buruk. TV nyalakan yang jelek-jelek, kata-kata keluar kotor, dan kita bicara yang kotor. Nah, ini lucunya, bisa bicara, buset deh, buset kata anaknya. Kenapa? Yang dia dengar itu melulu. Tuh lihat. Tapi kalau Anda hadirkan, dari mulai kemudian dia usia lahir, Masya Allah, penelitian terbaru, speaker aktif, isikan Al-Quran. Dengarkan, kalau bisa per juz. Ya, 1 bulan pertama juz. Sebulan kedua juz yang kedua. Terus sampai 30 bulan 30 juz. Setiap bulan itu aja yang diputar, jangan dicampur. 1 juz, juz kedua, juz ketiga, juz keempat sampai 30. Setelah 30 juz usianya 30 bulan, 2,5 tahun. Begitu dia bisa bicara, silahkan perhatikan ada yang terjadi pada dirinya. Diajarkan Quran pada saat itu, kata para ulama, pakar sekarang, dia cuma butuh paling lama 6 bulan untuk khatam Quran. 3 tahun hafal Quran dia. Gak percaya silahkan coba. Atau paling gampang Fajar tuh, saat diberikan nasi, bacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran. Begitu 3 tahun bisa bicara, yang keluar di lisannya Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Dicek, datangkan ustadz, diajarkan 4 tahun sudah khatam Al-Quran, hafal, naik status. Jadi hamilul Quran, penghafal Quran. Sekarang sedang menghafal terjemah Quran. Baik tuh, teladan. Jadi anak-anak teladan. Silahkan cek. Jadi remaja teladan, bahkan sudah punya gelar Al-Amin. Menjelang pemuda jadi gelar Al-Amin yang sangat dipercaya, teladan. Ibu punya anak-anak, cek bagaimana kehidupan Rasulullah. Remaja, cek. Dan tidak pernah kemudian tergarami dengan lingkungan. Silahkan. Mirip ikan di lautan. Lingkungannya, Masya Allah, airnya asin, jahiliyah asin, kata-katanya asin, gak ngenakin, perbuatannya asin, tapi ikannya tetap netral. Baru jadi ikan asin itu setelah kemudian keluar dari laut, digaramin jadi asin, diasamin jadi asam, ada asam pade, ada macam-macam, pokoknya dibumbuin berubah. Nah, ada orang-orang itu yang sering digarami oleh lingkungan. Lihat kehidupan Nabi, digaramin sama Abu Jahal tidak berubah, digaramin Abu Lahab gak berubah, abu-abu yang lain tidak berubah, tetap statusnya ada pada nilai kemuliaannya. Nih, mulia.
Pemuda mulia. Jadi suami silahkan ibu cek, bapak cek, teman-teman sekalian, kalau anda ingin ukur, saya selama ini sudah 15 tahun jadi suami. Apakah saya sudah menjadi suami yang baik? Hadirkan kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Keluarkan Pak. Dalam candanya aja Bu, saya punya koleksi canda Rasulullah di rumah tangga. Itu 156 hadis. Bagaimana kasih sayangnya dengan istrinya? Itu luar biasa, Masya Allah. Di antara istri beliau Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Beliau ini usianya sudah demikian sepuh, tapi tidak pernah menghentikan kasih Nabi kepada beliau untuk menghadirkan nilai-nilai kenyamanan di rumah tangga. Begitu datang sedang membuat adonan, datang beliau, tiba-tiba dicolek adonannya, kemudian dikecupkan ke keningnya seperti ini. Lalu tertawa bersama main adonan, masih main adonan untuk menghadirkan kenyamanan dalam rumah tangganya. Itu kalau dikeluarkan dalam suasana kehidupan kita, boleh hidupkan kenyamanan rumah tangga. Kadang suami dengan istri, kata Sayyidah Aisyah, kadang-kadang aku balap lari dengan Nabi, aku selalu menang, tapi ketika aku semakin gemuk, aku dikalahkan oleh Nabi. Kadang-kadang kami nonton bareng, nonton pertandingan gulat, aku digondeng oleh Nabi, diberikan kasih sayang dan sebagainya. Itu luar biasa. Bisa kita terjemahkan dalam kehidupan harian. Ya, Masya Allah. Itu kalau dipraktekkan Pak, damai kehidupan rumah tangga Bu. Papa, kok Papa nggak pernah ngasih hadiah sih kayak dulu sebelum menikah? Oh, Masya Allah. Ma, asal lah. Malam-malamnya dia mau tidur, ditutup pintunya. Ketok-ketok, Pak, Ma, buka dong, Papa mau tidur. Papa, tidak ada nelayan tidur dengan ikan. Bismillah. Paham ya? Nah, ini sampai jadi ayah, sampai jadi kakek, sampai jadi panglima. Antum yang panglima, contoh. Antum yang level lebih tinggi lagi sampai ke presiden, contoh. Apa aja adalah sirah namanya. Sirah tuh. Ya. Dan semua petunjuk-petunjuknya. Semua ajaran-ajarannya. Jadi kalau sekarang pun ada ajaran-ajaran, cermin yang paling bagus itu adalah cermin ajaran Rasulullah. Anak kita ke sekolah umum, diajarkan bagaimana cara makan yang baik. Buka petunjuk Nabi, di hadis-hadis Nabi, ditemukan petunjuk cara makan yang diajarkan Nabi, itu yang paling bagus. Dari mulai dekatkan makanannya, ambil dengan tangan yang kanan yang paling dekat, kemudian naikkan kepada dirinya, kemudian ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah, baru kemudian dimakan, ambil sepertiga bagian makanan, sepertiga bagian minuman, sepertiga untuk nafasnya, itu yang paling bagus. Berpakaian diajarin di sekolah, gini pakai pakaian ya, Nabi mencontohkan bagaimana mengenakan pakaian yang baik. Jalan diajarkan bagaimana berjalan, Nabi mencontohkan, itu yang paling bagus. Jadi kalau kita ingin mengukur hidup kita sudah benar atau belum, maka cermin yang terbaik adalah kata para ulama, cermin kehidupan Rasulullah SAW. Nah ini kalau dikumpulkan khuluqun wasiratun wahudan, khuluqun wasiratun wahudan, dikumpulkan tiganya jadi satu. Adab. Makanya Nabi mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan langsung saya adab, maka membuat adab saya sempurna dalam kehidupan, dibaguskan. Nah inilah yang menjadikan nanti kata para ulama, adab begitu penting untuk dipelajari. Ilmu itu nanti letaknya setelah adab, nanti kita akan lihat setelah adab. Jadi kalau banyak orang belajar ilmu, minim adabnya, maka lahirlah manusia-manusia cerdas tapi culas. Bahaya. Coba lihat sekarang, banyak ahli hukum tapi dihukum. Kenapa? Ilmunya luas, banyak bisa bolak-balik pasal. Cuman pasal itu tidak bisa menghentikan nafsunya, karena belum belajar pasal nafsu. Muncul nafsu, masuk ke dalam otaknya. Sesuatu yang harusnya dikemas dalam kebaikan, dirubah kepada nilai-nilai angkara murka, su. Quran surah 12 ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu. Su. Itu yang paling bahaya. Pintar, tidak punya adab, bisa celaka dengan kepintarannya. Karena itu ulama dulu belajar adab terlebih dahulu dibandingkan dengan belajar ilmunya. Mana di antara dalilnya? Kita baca sementara keterangan para ulamanya. Wa an Habib bin Syahid qala libnihi. Ada seorang bernama Habib bin Syahid, orang mulia, alim, faqih, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Perhatikan nasihatnya. Ashibil fuqaha wa ta'allam minhum adabahum. Temani fuqaha. Fuqaha itu jama' dari kata faqih. Faqih nilainya disebut fiqh.
Ah, ini lain nih Pak nih. Ada alim, jamaknya ulama. Ada faqih, jamaknya fuqaha. Alim, ulama itu standar nama umum. Umum bagi seseorang yang punya ilmu, pengetahuan. Tapi kalau pengetahuannya dalam sampai ke pemahaman titik tertingginya, tinggi pemahamannya, bukan sekedar tahu. Ah, ini Quran surat sekian, ayat sekian, posisi sekian, sekian, itu alim. Tapi kalau sudah, ini maksudnya ke sini, huruf ini maknanya begini, harakatnya begini, dalamnya ke sini, hadisnya ini, pendapatnya begini, turunannya begini, itu faqih. Faqih. Nah, Al-Quran meminta kita, kalau kita belajar, ayo capai sampai ke derajat faqih. Pembelajarannya disebut dengan fikih. Turun Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Sampai belajar untuk paham apa yang dipelajari, itu statusnya sama dengan mujahid fisabilillah. Kalau wafat, syuhada dia. Syahid. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Tuh. Orang beriman itu kata Al-Quran, jangan semua pergi untuk berjuang dalam medan perang. Mesti ada di antara mereka sebagian yang tinggal untuk mendalami agama. Saat belajar agama bahasanya menggunakan fikih, tafaqquh fid-din. Jadi kalau belajar agama itu jangan nanggung sampai paham. Belajar sholat sampai paham. Karena itu pembelajaran disebut fikih sholat. Kenapa fikih? Biasakan belajar sampai paham. Cek oleh Anda semua. Pelajaran-pelajaran kita yang dipakai untuk ibadah awalnya disebut fikih oleh para ulama. Zakat, fikih zakat. Sholat, fikih sholat. Haji, fikih haji. Saya belum pernah dengar ada ilmu sholat, ilmu zakat, ada ilmu haji. Gak ada fikih. Apa maksudnya? Kalau Anda ingin belajar sholat, belajar sampai paham. Jangan sampai Anda belajar sekedar tahu, sehingga ketika Anda sholat, Anda nggak ngerti yang dibaca dalam sholat. Coba cek sampai dengan hari ini. Dari sekian Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan belajarnya nggak pakai fikih. Kalau cuma bacakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardh. Cuma baca begitu, jangankan Anda. Anak kecil 4 tahun aja bisa. Anak kecil 4 tahun. Anda 24 tahun, 40 tahun, ada yang 50 tahun. Mau sampai berapa tahun nggak paham bacaan sholat? Ini wajar kalau sholatnya sulit untuk khusyuk karena nggak paham apa yang diungkapkan. Ya bagaimana bisa khusyuk kalau nggak ngerti? Maka kita belajar pelan-pelan. Bulan ini saya ingin belajar tentang yang berdiri dulu. Allahu Akbar, saya paham apa maknanya. Allahumma ba'id, saya ngerti apa yang dibaca. Wajah tuh saya paham apa yang diungkapkan. Sampai selesai. Bulan depannya lagi saya belajar ruku sampai i'tidal. Mengerti. Sampai duduk di antara dua. Bulan depannya sampai tahiyat akhir sampai salam. Kalau sholatnya betul-betul demikian, maka Masya Allah, silahkan bedakan kenikmatannya. Boleh jadi Anda akan meraih apa yang dirasakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu takbir, baru takbir sudah bergetar tangannya. Karena paham yang dibaca. Allahu Akbar. Pikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar. Hatinya meresapi. Saya mengatakan sekarang Allah Maha Besar. Saya takut sebelum sholat ini membawa kebesaran dalam diri. Besar kepada teman-teman, sombong dari yang lainnya, merasa yang paling hebat, yang paling tinggi dibandingkan pasangan hidup dan sebagainya. Takut. Bahkan merasa takut kalau dipandang paling khusyuk. Tuh Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi, mertua Nabi, menemani Nabi dalam hidup, hijrah jadi teman Nabi, wafat dengan bersanding dengan Nabi kuburannya. Itu baru takbir sudah gemetaran. Bagaimana mencapai level seperti itu? Nanti ya saat masuk kitab yang keempat, ini baru kitab pertama nih, kitab pertama. Nanti kitab yang keempat ada namanya judulnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kita akan lihat bagaimana para sahabat membuktikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pembuktian cintanya dengan membuktikan mengamalkan ajaran Nabi dengan sebenar-benarnya. Anda nanti akan lihat bagaimana sahabat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, bagaimana ketika Nabi mengatakan A, seketika akan dikerjakan oleh mereka. Dan tidak ada protes, sampaikan, dengar, sami'na wa ata'na. Kan dalam peristiwa hijrah ke Madinah itu yang tinggal 2 orang dengan Nabi kan? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq dari laki-laki, kedua Ali bin Abi Thalib. Itu luar biasa tuh, dikepung oleh 100 orang. Di dalamnya 3 orang, Nabi, Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib. Apa perintahnya? Ali, kamu tidur di tempat saya tidur. Ali pemuda, diminta tidur di tempat Nabi tidur. Taruhannya nyawa, karena itu yang diincar. Apa jawaban Ali? Bala ya Rasulullah. Siap, siap. Nggak ada tawaran yang lain, Pak. Nggak nawar. Ya Nabi, Abu Bakar aja yang Tuhan dikit. Nggak bisa, nggak ada.
Lihat bala, ya yakin betul tuh, cermin. Abu Bakar, anda yang temani saya berhijrah ke Madinah. Bala ya Rasulullah, siap. Diatur semua tuh, tapi yang paling menarik adalah begitu dimintakan kerjakan. Abdurrahman bin Sahar ketika mendapatkan kalimat dari Nabi SAW bima makna, harus berbuat baik pada lingkungan, dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, jangan rusak tumbuhan, jangan macam-macam. Seketika dikerjakan Pak, dan diuji oleh Allah. Pulang dari Taif mendapati anak kucing kecil. Anak kucing dibagi dua, kucing rumahan, kucing liar. Kucing rumahan disebut kitun, qaf dengan ta, tasydid di ta-nya. Kitun diserap ke dalam bahasa Inggris kitty, cat jadi kitty, Hello Kitty, kucing rumahan jadi spray, jadi bantal, macam-macam. Ya. Kucing liar disebut dengan hurratun, hak besar, ra dengan tak marbutah. Anaknya disebut dengan Hurairah. Pulang di jalan menemukan anak kucing kecil liar jalan-jalan ngeong-ngeong mencari induk, gak ditemukan, dirawat oleh beliau mempraktekkan hadis Nabi. Tidak ditunda teman-teman, ambil praktekkan, bawa, disuapi saat lapar, diselimuti saat dingin, dibawa kemana-mana, dilindungi, dimasukkan dalam jubahnya. Satu kali di jalan berpapasan dengan Rasulullah SAW, keluar anak kucing kecilnya mengeong, keluar. Kata Nabi, anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Yang merawat anak kucing seperti seorang bapak merawat anaknya. Gak ada yang seperti itu, susah tidur sama anak kucing. Anak kucing dingin diselimutin, lapar disuapin, dibawa kemana-mana. Ada antum yang rapat bawa anak kucing? Hampir gak ada. Abu Hurairah sulit Pak peluangnya. Ibu belum ada, Ummu Hurairah. Kalau mau silahkan. Nah, itu ukuran. Itu ukuran. Di cermin kehidupan Nabi itu, hudan. Di petunjuknya pun jadi ukuran. Ayo antum, saya, kita semua yang sudah jadi suami, ibu yang sudah jadi istri belasan tahun, ya lihat kehidupan Nabi. Ibu ngukurnya jangan ke Nabi, ibu itu kan perempuan. Lihat yang bergaul dengan Nabi, karena setiap yang bergaul dengan Nabi pun ada teladan. Ada teladan Pak. Makanya disebut huda. Jadi kalau khuluqun melekat pada pribadi Nabi, siratun itu melekat pada kehidupan Nabi, hudahun pada petunjuk Nabi. Nah setiap yang mendapatkan petunjuk Nabi, dia pun jadi teladan dalam kehidupan. Coba lihat istri Nabi. Istri Nabi ada bunda kita. Oh, ada anak gak kenal ibunya. Ada anak gak kenal ibunya. Istri Nabi itu disebut ummahatul mukminin, ibu orang-orang beriman. Saya tanya, kita orang beriman bukan? Siapa yang tidak? Kita beriman. Berarti ibu kita itu adalah ibunda orang beriman, istri Nabi SAW. Ada anak gak kenal ibunya. Berapa jumlah ibu kita? Oh, tuh ibu kita Kartini kenal. Baik, teman-teman sekalian, berbeda pendapat para ulama, yang paling kuat mengatakan 11. Tapi yang paling menarik, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 perempuan? Sementara, maaf, umatnya dibatasi pada 4 saja. Kenapa Nabi diizinkan lebih daripada 4? Kata para ulama, di antara hikmahnya, supaya setiap perempuan di muka bumi mendapatkan petunjuk-petunjuk dari karakteristik semua istri Nabi itu. Karena semua karakter perempuan di muka bumi diwakili oleh 11 istri Nabi SAW itu. Diwakili semuanya. Di Nabi mendidik istri-istrinya itu sesuai dengan karakternya. Nah karakter itu miniatur semua karakter perempuan di bumi. Gak percaya silahkan Pak, pulang ke rumah, lihat karakter istri Anda. Bandingkan kemudian dengan karakter istri Nabi SAW. Dari sebelum menikah dengan Nabi, setelah menikah. Pasti ada kemiripan, dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan ada. Sebelum menikah dengan Nabi, hitungannya dunia, uang belanja. Setelah menikah dengan bagaimana caranya satu kurma menjadi ibadah. Sebelum menikah dengan Nabi, cemburunya urusan dunia. Setelah menikah dididik oleh Nabi, cemburunya di urusan akhirat. Kalau si fulana pernah tahajud bersama Nabi, tahu ayat yang turun, maka besoknya pun saya mesti tahu. Tuh, silahkan Pak pulang, cek apakah istri Anda mirip Sayyidah Aisyah. Kalau wajahnya mustahil lah, karena belum pernah lihat ya sebelumnya. Ustadz, saya bermimpi istri saya kok mirip Sayyidah Aisyah. Masya Allah. Aisyah yang mana? Aisyah binti Asep. Susah, tapi karakternya bisa. Lihat deh ya, Sayyidah Khadijah misalnya. Oh kalau itu berat Pak, berat Sayyidah Khadijah. Di Al-Bukhari itu nomor hadis yang keempat sampai 5 dari riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, itu digambarkan bagaimana kasih sayang Sayyidah Khadijah. Sampai akhirnya selalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam mimpi beliau, Khadijah, 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 Khadijah. Turun Nabi dari Gua Hira. Terus setelah peristiwa Iqra itu, setelah peristiwa Iqra,
Kemudian wahyu-wahyu turun. Nah, satu masa Nabi naik ke Gua Hira dengan harapan menerima wahyu. Tahannus di situ. Wahyu belum turun. Tiba-tiba diputuskan beliau pulang. Saat turun dari Gua Hira itu di pertengahan tiba-tiba ada panggilan, Muhammad, Muhammad. Nabi nengok kanan tidak ada yang terlihat, kiri kosong, belakang gak ada orang nampak. Begitu nampak ke atas begini, kata beliau, saya melihat makhluk yaqudu bainas sama'i wal ardi, duduk antara langit dan bumi begini manggil Muhammad, Muhammad. Sedangkan Rasulullah SAW belum pernah melihat sosok malaikat Jibril sebelumnya dalam bentuk rupanya yang nyata. Saat peristiwa Iqra itu nyamar jadi laki-laki, jadi manusia. Dipeluk, Iqra, Iqra, Iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Belum pernah lihat rupa aslinya. Itu begitu turun muncul aslinya Muhammad. Wah, sejauh-jauh lah. Itu siapa namanya nih? Hah? Henry itikaf di Al-Azhar. Jam 2 pulang keluar. Begitu pulang keluar di jalan, Henry. Kanan kiri kosong, belakang nggak ada, ya kan? Nengok ke atas, Henry, sendal ketinggalan. Henry. Jubah putih, rambut agak panjang. Bagaimana tuh perasaannya? Udah nggak pakai perasaan, lari dia. Nggak pakai perasaan. Makanya di hadisnya disebutkan faru'ibtu minhu. Saya takut, kata Nabi, sampai bulu kuduk naik. Ru'ibtu itu bulu kuduk naik, tapi masih bisa mengelak, masih bisa lari, bisa menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, sulit, susah, udah terperangkap. Itu bahasa Arabnya aujasa minal khifah. Makanya Nabi Ibrahim, kakek buyut Nabi yang ke-30, Nabi Ibrahim, itu pernah kejadian serupa juga. Tapi Nabi Ibrahim nggak bisa menghindar, diabadikan di Quran surah 51 Ad-Dariyat ayat 24 sampai ayat 30. Ya, bagaimana keadaannya? Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah Anda pernah dengar kisah Nabi Ibrahim yang memuliakan tamu-tamunya yang datang di malam hari? Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka minta izin pamit mengucapkan salam, izin datang masuk, ketuk pintu mengucap salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, antum dah malam-malam 1:30 ada yang ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab enggak? Jawab. Hukum menjawab salam wajib. An-Nisa 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jawab wajib. Mengucapkan salam sunnah, menjawab wajib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka dong. Enggak. Nabi Ibrahim tidak. Faqala salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka, begitu dibuka nampak orang asing. Agak banyak qaumun munkarun. Saya enggak kenal orang ini. Asing, kalau asing bukan penduduk sini. Kalau bukan penduduk sini berarti menempuh perjalanan jauh. Kalau menempuh perjalanan jauh berarti lelah. Kalau lelah berarti tidak boleh saya banyak tanya. Dipanggil ke dalam, diminta istirahat duduk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Kembali ke dapur, tanya pada istri tercinta Sayyidah Sarah, kita punya kedatangan tamu sekarang malam ini, ada enggak menu terbaik untuk menjamunya? Kata beliau, susah, enggak ada stok makanan. Pergi ke belakang melihat ada anak sapi lembu, masih sempat nyembeli bikin gulai malam-malam memuliakan tamu. Hal yang mustahil untuk dikerjakan oleh orang biasa dikerjakan oleh Nabi. Jamu tamu, ikramid dhaif. Begitu sudah selesai, faqarrabahu ilaihim, maka didekatkan, dihidangkan kepada tamu-tamunya. Masya Allah, begitu dihidangkan Nabi Ibrahim ikut duduk begini, tapi tamunya dilihat gak nyentuh makanan, dilihatin aja. Kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kok nggak dimakan? Diamati dari atas ke bawah, Masya Allah, rambut agak panjang, jubah putih sampai ke bawah, kaki dilihat tidak napak ke lantai. Karena malaikat tidak makan, dia tidak minum, dalam urusan dunia tidak ada, nggak napak. Antum deh, kalau udah begitu tuh, depan kita malam-malam berhadapan begini, kaki nggak napak ke lantai, rambut panjang, jubah putih. Pertanyaan saya, maaf ya, bagaimana perasaan antum? Kalau takut pada saat itu, udah nggak bisa lari, di situ aja paling begini, nggak bisa lari. Takut yang tidak bisa mengelak disebut aujas, makanya bahasa Qurannya fa'aujasa minhum khifah. Maka beliau merasakan takut dari mereka, tapi udah nggak bisa ngelak. Qalu la takhaf, mereka berkata kamu jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Karena kemuliaan memuliakan tamu pada amalan yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang, maka Allah pun hadiahkan sebuah hadiah besar, yang hadiah itu mustahil bagi banyak orang. Ini rumus dalam Al-Quran. Jika Anda membutuhkan satu kebutuhan yang mustahil menurut banyak orang, maka kerjakanlah amalan-amalan yang jarang dikerjakan oleh banyak orang. Apa hadiahnya?
istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang cerdas. Istri yang dimaksudkan bukan Sayyidah Sarah, bukan Sayyidah Hajar, tapi Sarah. Sarah itu divonis secara medis dan klinis, maaf, monofus dan mandul. Udah nggak mungkin punya keturunan secara medis. Makanya ketika mendengar keterangan tadi, keluar beliau menepuk, kemudian fasokat wajah, nepuk pipinya. Apakah yang seperti ini masih punya keturunan? Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Tuhanmu Allah telah menetapkan karena suami berbuat baik pada malam hari ini dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dia hakimun alim, maha bijak dalam menilai hambanya, maha tahu bagaimana kesungguhan ikhtiar hambanya. Nah, makanya rumus Quran, kalau Anda punya permintaan yang tidak biasa, kerjakan amalan yang tidak biasa. Kata dokter mustahil nih, nggak bisa sembuh. Kata orang mengatakan mustahil nih, nggak bisa dapat. Kerjakan amalan yang tidak biasa. Orang tidur, antum bangun. Orang makan, antum puasa. Orang baca Quran 1 juz, antum 10 juz. Baca. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan itu bisa jadi wasilah untuk mengharapkan jawaban doa. Dalilnya Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Kanan sebelah bawah. Sebelum 36 paling akhir 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk memohon. Di antara wasilah itu amal soleh. Boleh antum setelah beramal soleh minta kepada Allah dengan amal soleh itu, boleh, sah. Seperti di Al-Bukhari pernah saya sampaikan, kisahnya panjang sekali. 3 orang itu yang pernah kejebak di gua. Ya, kita pernah dengar kisahnya. Jalan-jalan turun hujan, mampir di gua, begitu masuk datang batu kan, batunya nutup, didorong-dorong nggak bisa keluar. Berat. Apa yang mereka lakukan? Tawasul dengan amal soleh. Yang satu bertawasul dengan sebagai seorang pengusaha yang memberikan gaji sempurna kepada pegawainya. Yang satu bertawasul dengan baktinya kepada ibundanya. Yang satu bertawasul dengan meninggalkan perbuatan dosa besar yaitu zina dan membebaskan diri dari sifat rentenir. Begitu mereka bertawasul dengan amalnya, berbohon pada Allah, jika ini amal soleh yang bisa menyelamatkan kami ya Allah dari musibah ini, dan kau ridhai ya Allah, maka bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong oleh ketiganya, menggelinding batunya keluar. Sebelumnya nggak bisa. Makanya kalau ada kesulitan, kerjakan amal soleh. Kembali ke kisah Nabi tadi. Nabi SAW, Allahu Akbar, teman-teman sekalian, hudan, sirah. Begitu sedang gelisah, ada ketakutan, datang ke rumah. Assalamualaikum, diketok, keluar Sayyidah Khadijah. Melihat wajahnya saja, setengah ketakutannya hilang. Adem banget ya. Kalau istri seperti itu luar biasa, Bu. Ya, makanya di Quran istri itu disebutnya diibaratkan bulan. Ya, ibu bulan, suami disebut matahari. Ini ra'aitu qada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, ra'aituhum li sajidin. Surat Yusuf. Ya, kata Nabi Yusuf, saya mimpi Pak tadi malam 11 bintang gemintang, 1 matahari, 1 rembulan. Hormat sujud kepada saya. 11 bintang gemintang saudara-saudaranya yang 11 orang. Ya, syamsa matahari itu gambaran dari ayah, suami laki-laki. Qamar itu gambaran dari ibu, perempuan, istri kalau untuk suami. Di laki-laki itu mesti menjadi seperti matahari. Apa tugas matahari? Menyinari. Di sinar itu ada kekuatan. Di sinar itu bisa mengeringkan pakaian yang basah. Maka suami seperti matahari, berikan kekuatan perlindungan kepada istrinya. Qawam namanya. Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sengat yang mengganggu keluarga, sengat tuh. Dengan izzah yang paling mulia. Kalau ada masalah di istri Anda mengalir air matanya, keringkan air mata di pipi Anda dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Tapi perempuan bulan tuh indah, dipandang enak. Coba lihat keluar, lihat rembulan, enak ngelihat, baru lihat tuh sudah enak. Indah, baik, raut wajahnya macam-macam. Sayyidah Khadijah, anti qamarun, masya Allah. Sudah. Kalau dalam bahasa Arab ada tashbih, ya, anti kal qamari fil jamalah. Kamu itu bagaikan bulan dalam keindahannya. Tapi kalau dibuang kemudian ada itu tasbihnya, dibuang kemudian wajah sibahnya, langsung dimunculkan anti qamarun. Bulan ini adalah Anda, indah dalam akhlaknya. Cantik itu bisa relatif, Pak. Kalau jelek mutlak. Ya. Tapi kecantikan akhlak itu paling indah. Begitu dilihat oleh Nabi wajah Sayyidah Khadijah, masya Allah, dilihat. Assalamualaikum dibuka, setengah gelisah hilang. Kalau begitu tentram kehidupan rumah tangga. Coba cek ya. Antum pulang dari kantor tuh, masya Allah, banyak masalah. Dibuka sama istri, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilihat istri, wah, tambah masalah misalnya ya. Nah, itu berarti belum nyampe. Tapi kalau tenang hati ini, masya Allah, setengah gelisah hilang, mirip-mirip Sayyidah Khadijah. Tinggal dipoles. Ibu belajar, keluarkan bagaimana kehidupan Sayyidah Khadijah, bagaimana berkhidmat kepada Nabi SAW. Jangan ditukar. Wah, ini
Khadijah tidak ada, yang ada marah-marah. Dengan kekuatan bulan aku menghukummu. Wah, kekuatan bulan dihukum. Bahaya juga tuh. Nggak ada suami takut istri. Nggak benar. Ya, nggak ada suami takut istri. Saya pernah dengar cerita itu. Satu kali di kampung dikumpulin sama ketua RT-nya. Yang takut istri pindah kanan saya. Yang nggak takut kiri saya. Masya Allah, semua ke kanan Pak. Kecuali satu ke kiri dia. RT-nya bingung. Anda nggak takut sama istri? Iya Pak, saya sama istri saya disuruh ke kiri. Saya sama istri saya disuruh ke kiri, takut juga. Jadi silahkan cek kitab yang paling bagus untuk jadi cermin 3 hal ini. Kalau riwayat hadis namanya Musnad Ahmad. Imam Ahmad menulis kitab namanya Musnad Ahmad. Musnad itu artinya hadis-hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya. Rawi. Dia ada hadis disusun berdasarkan sifat-sifat keumuman makna. Jami' namanya. Kitab Jami' seperti Al-Bukhari. Itu disusunannya umum. Kitabul Iman 97 pembahasan. Kitabul Iman, Kitabul Ilmi sampai ke yang ujung. Ada hadis disusun berdasarkan fikih. Jadi kalau Anda ingin belajar fikih, ya, Sunan An-Nasa'i itu diurutkan berdasarkan fikih. Ya, Kitabut Thaharah tentang air, tentang macam-macam, tentang sholat, fikih semua. Ini supaya cepat. Ini ada yang salah keliru. Kalau nggak Al-Bukhari nggak sahih. Itu berarti nggak belajar ilmu hadis. Bukan begitu cara menilainya. Memang hadisnya hadis sahih di Al-Bukhari, tapi pembahasannya masih luas. Kalau ingin spesifik pada bidang tertentu, fikih cari kitab Sunan. Kalau ingin mengurutkan dari alfabet, cari Mu'jam At-Tabrani, Mu'jam As-Saghir, Mu'jam Al-Kabir. Kalau ingin berdasarkan periwayat untuk meneladani orangnya, misal Anda nih punya anak-anak nih, bagaimana cara mendidik anak-anak dengan baik? Lihat hadis yang disampaikan oleh anak-anak pada masa Nabi, bagaimana mereka belajar. Keluarkan misal Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, masih anak-anak. Nabi wafat aja usianya masih 13 tahun. Nabi wafat masih 13 tahun, tapi sudah hafal 2 hadis. Nah, Anda keluarkan, lihat di Mu'jam. Ibu pengen belajar bagaimana Sayyidah Aisyah, keluarkan hadis di Sayyidah Aisyah. Namanya Mu'jam. Ya, namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini nasihat para ulama. Jadi kalau kita belajar adab terlebih dahulu, membandingkan dengan keseluruhannya, maka akan mulia dalam pendapatan kita. Pahami dengan dalam itu, disebut dengan fikih. Orangnya disebut dengan faqih. Faqih itu mempelajari dengan dalam. Jamaknya disebut fuqaha. Kita kekurangan fuqaha sekarang ini. Kalau alim banyak, jamaknya ulama, ada majlis ulama, tapi fuqaha sedikit. Paham sedalam-dalamnya. Dulu bintangnya ada 4. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Imam Malik yang lahir tahun 95 Hijrah, kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu bintangnya tuh disebut fuqaha. Awas, bukan berarti nggak hafal Quran, hafal. Quran hafal, hadis hafal, fikih, usul fikih, lughah. Imam Syafi'i itu 40 tahun beliau belajar bahasa Arab itu. Ke Bawadi, ke Badiah, ke suku-suku Arab, satu-satu, lihat. Dalam sekali. Makanya satu-satunya di antara para ulama fuqaha yang punya diwan itu Imam Syafi'i. Punya diwan Imam Syafi'i. Tahu bagaimana menyimpulkan formulasi tadi menjadi hukum. Saya perlu tekankan sebentar. Ini lihat ya. Ada sumber hukum, ada produk hukum. Beda. Sumber hukum Al-Quran plus Sunnah. Ini sumber hukum. Tapi ini hati-hati, belum menjadi produk hukum. Jadi produk hukum kalau dipahami dengan ilmunya. Awas, hati-hati, ini sumber hukum. Ya, ingin jadi produk hukum. Produk hukum itu misal apa hukumnya? Apa hukumnya? Misal menikah sesama jenis. Apa hukumnya? Haram. Nah, haram itu produk hukum. Hukumnya haram, hukum haram. Awas. Mau longsor, mau banjir, mau kemudian gempa, banjir, tsunami. Ya kan? Longsor, gempa, banjir, tsunami. Misalkan apa hukumnya? Baik. Hukumnya adalah haram. Bagaimana menemukan haram ini? Lihat di sumber hukumnya. Apa sumber hukumnya? Lihat di Al-Quran. Di Quran ada di mana? Di hadis ada di mana? Bagaimana menyimpulkan itu haram? Ada ilmunya. Ini produk hukum, ya, produknya nanti disebut ilmunya fikih namanya, fikih. Untuk menyimpulkan meramu itu menjadi fikih, produk hukum, ada turunan.
Dasar disebut asdun, banyak dasar disebut usul. Dasar menyimpulkan hukum dalam Islam disebut usul fikih. Usul fikih. Dari situ muncul kaidah. Kaidahnya banyak disebut qawaid fikih. Al-fiqh. Misal LGBT nggak disebutkan langsung dalam Al-Quran, sebutkan L-nya misalnya, sebutkan B-nya, sebutkan G-nya, sebutkan T-nya, nggak langsung muncul, tapi disebutkan perilaku homoseksual umatnya zaman Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana perilakunya, bagaimana kecamannya, bagaimana larangannya. Larangan dalam kaidah fikih disimpulkan, larangan disebut nahyun. Muncul kaidah al-aslu fin nahyi lil haram hatta yadullad dalilu ala khilafihi. Asal daripada larangan itu menunjukkan pada yang haram. Larangan la disebut dengan nahyun, diserap ke dalam bahasa India disebut nehi, ya. Nahyun, dilarang, larang. Setiap dalam larangan itu dalam bahasa kaidah fikih menunjukkan kepada yang haram, maka muncul kesimpulan haram. Sebaliknya perintah disebut amrun. Dalam kaidah fikih aslu fil amri lil wujub, asal perintah wajib. Jadi kalau ada perintah asalnya wajib, hatta yadulla dalilu ala khilafihi. Setiap ada sigot bentuknya perintah wajib. Kecuali ada keterangan lain yang menunjukkan itu bukan wajib. Misal, sholat bentuknya perintah, fi'il amr. Aqim untuk satu orang, aqimu banyak orang. Turun Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus sholah, tunaikan sholat. Siratnya, bentuknya, fi'il amr, perintah. Kaidah fikih mengatakan, al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu untuk wajib. Dasarnya mengatakan wajib dalam usul fikih harus ditunaikan. Berpahala kalau dikerjakan, dosa kalau ditinggalkan. Maka hukum sholat keluar hukum produk fikihnya, hukumnya wajib. Kaidah usulnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Qawaid fikihnya al-aslu fil amri lil wujub. Apakah setiap perintah wajib? Belum tentu. Apa contohnya? Dalil poligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahi 4 orang perempuan. Nikahi. Kalau cuma baca mushaf terjemahan, salah terjemah. Mamah tuh, perintah Allah 4. Mamah dosa, kalau melarang papa dosa. Ayo, dosa. Ayo. Mama ikut Quran kan, ngajinya Quran sunnah. Tuh, Quran 4. Ayo mama mau larang, pilih mana? Izinkan papa 4 atau melanggar perintah Allah. Dua-duanya salah, papa yang nggak ngaji dengan benar. Tuh. Karena asal di situ ada qarinah. Dalam kaidah fikih qarinah itu menunjuk pada kesimpulan hukum. Apa itu qarinah? Qarinah itu keterangan-keterangan lain yang menunjukkan bahwa boleh jadi hukumnya bukan wajib. Dari mana kesimpulannya? Banyak. Ayat itu diikat dengan syarat. Di antara syaratnya apa? Di antara syaratnya adalah ayat keterangan sebelumnya. Apa di antara keterangan sebelumnya? Ada keterangan tentang perbuatan-perbuatan di masa lalu yang dikhawatirkan dengan itu kalau tidak menikah lebih daripada 1 perempuan. Contoh dulu memelihara anak yatim. Anak yatim yang dipelihara begitu banyak. Di antaranya ada harta mereka yang dirawat. Dikhawatirkan tidak bisa mengelola dengan baik. Ketika tidak bisa mengelola dengan baik, taruhannya bisa neraka. Makanya kemudian kata Al-Quran, dari kamu kesulitan dan tradisi masa lalu menikah dengan lebih daripada 1 istri itu biasa, maka Al-Quran mengatakan daripada kamu resikonya tinggi, maka silahkan kemudian nikahi perempuan yang lain. Itu pun kalau bisa berbuat adil. Ada qarinah lagi. Halo? Jadi jangan langsung disimpulkan, kalau saya nggak teruskan bahaya pulang gitu kan? Ya, tenang Bu ya, tenang. Jelas, keterangan saya insya Allah jelas. Ya, ada madu tangan kanan, jelas. Racun tangan kiri, jelas. Kalau sudah jelas, ibu harus pilih yang jelas. Kalau ada madu, pilih madu. Kalau ada racun, tinggalkan racun. Yang susah itu, ibu pilih mana? Di madu atau di racun? Itu syubhat namanya. Itu syubhat namanya. Syubhat lebih bagus ditinggalkan. Ya, jadi jangan pilih kedua-duanya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Saya katakan begini penting, karena banyak orang sekarang baru baca Quran sudah menyimpulkan hukum. Dia nggak paham kaidah. Imam Al-Bukhari belajar hadis 16 tahun. Ada orang baru 16 hari belajar sudah mengatakan hukum. Ulama dulu Imam Syafi'i 40 tahun baru nyimpulkan ini, belajar dulu dasarnya. Nih qawaid fikih nih. Qawaid fikih itu dasarnya bahasa. Bahasa itu dibagi 4 ilmu. Bahasa Arab jangan dikira bisa bahasa Arab, paham bahasa Arab, belum tentu. Banyak orang Arab nggak ngerti bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab banyak, seperti antum bisa bahasa Indonesia. Tapi apakah kaidah bahasa Indonesia dipahami oleh antum? Sinektok pas pro toto, sinektok totem pro partu. Wah,
ada macam-macam, ada ini, ada itu, ada pleonasme dan sebagainya. Cepat turun ke bawah, pleonasme. Naik ke atas, pleonasme. Masya Allah. Indonesia sekarang sedang bertarung dengan Malaysia. Apakah semua orang Indonesia bertarung dengan Malaysia? Tidak. Itu sinektok totem propartu. Garuda sedang bertarung dengan harimau Malaya, sinektok pas prokoto. Dalam ilmu bahasa Arab ada nahwu, ada saraf dengan 12 turunan, ada balaghah dengan 3 cabang, ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Ada keempat ilmu arud dengan 16 formula rumus dikenal dengan bahar. Ada bahar tawil, tawilun lahudun al-bukhuri fadailu faulun mafa'ilun faulun mafa'ilu. Ada rajas, mustafilun 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 mustafilun. Ada madid, ya mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Ada rumusannya. Itu kalau benar belajar itu dipakai. Apa rumusan diantaranya itu? Kalau zaman jahiliyah digunakan untuk merumuskan syair. Syair. Pernah dengar ini? Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Pernah dengar? Nah, itu asalnya formulanya madid di ilmu arud, ada rumusnya. Mereka sudah punya itu. Kaidah-kaidah, bunyi irama-irama. Tapi uniknya irama itu nggak pernah dipakai baca Quran karena ngerti itu iramanya irama musik. Musiknya musik syair. Jadi nggak pernah ada misalnya, maaf ya, langgam-langgam yang khusus digunakan pada tertentu dipakai baca Quran, nggak ada. Pernah dengar ada orang Arab baca begini? Wadduha wal-laili idza saja. Ada? Nggak ada. Makanya ilmu itu bisa dipakai dalam kaidah ibadah. Makanya aneh orang sekarang kalau baca Quran pakai langgam-langgam tertentu dengan irama yang sudah jelas. Salah pasti itu. Orang Arab dulu aja nggak pernah pakai. Ya maaf, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah ngerti kalau itu bukan langgam Quran. Celaka kalau setiap orang sekarang bisa mengatakan dengan langgam. Besok-besok orang Sunda bisa beda baca Fatihahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar. Itulah pentingnya belajar. Terjemahan menyimpulkan hukum turunan. Ya. Paham sampai sini? Masih ada waktu kita? Masih. Ya kan? Masih ada 15 menit ya, supaya nanti kita bisa ambil syuruk. Ya. Teruskan dulu ya, teruskan dulu. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya ij'al ilmaka silhan wa adabaka daqiqan. Masya Allah. Maaf, saya teruskan dulu yang tadi belum selesai. Wa ta'allam minhum adabahum. Allahu akbar. Jangan cuma didekati fikih itu diambil ilmunya. Biar prioritas ini. Tadi pengumuman banyak kan? Ta'lim ini, ta'lim ini, ta'lim ini, ta'lim ini. Nah, Al-Azhar kalau sempit nanti yang jadinya kurang adab, ini yang bahaya. Makanya kata beliau ini disampaikan, perhatikan kalimatnya. Kata Habib Ibnu Syuhada, wa ta'allam minhum adabahum. Dari seorang guru itu jangan cuma dilihat ilmunya, lihat adabnya. Adabnya lihat. Sebab kalau Anda belajar pada seorang guru yang dalam ilmunya tapi minim adabnya, tapi minim adab Anda dengan yang lain. Dan itu yang paling bahaya. Bencana yang ditujukan kepada umat Islam, bencana yang ditujukan pada ajaran Islam bukan dan adabnya. Itu yang paling bahaya. Itu yang bahaya. Anda belajar pada guru yang pintar, tapi gurunya suka mencela, maka Anda pun akan berubah jadi murid yang pencela. Dikit-dikit celah orang, dikit-dikit debat orang, dikit-dikit soal orang. Itu gampang melihatnya. Pasti Anda salah belajar pada seorang guru yang tidak benar. Mungkin ilmunya bagus, tapi adabnya tidak bagus. Kata para ulama, sertai guru itu ilmu dan adabnya. Komplit paketnya. Bahkan sebagian mengatakan belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Bahaya ini Pak, bahaya. Karena ketika Anda berilmu kosong adabnya, maka ilmu itu hanya menjadi fitnah dalam kehidupan beragama Anda. Kok begitu ya belajar Islam? Setelah belajar kok jadi pencela? Ingat hadis Nabi ini ya, ingat baik-baik. Orang yang menuntut ilmu, hanya sekedar menuntut ilmu untuk mencari amunisi untuk mendebat orang lain, kata Nabi, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Dia tidak akan pernah mencium bau surga. Karena itu saya ingin tegaskan, saya tidak pernah mengajarkan teman-teman sekalian pengetahuan-pengetahuan yang Allah titipkan untuk digunakan sebagai amunisi berdebat dengan orang lain, menyoal orang, tahdzir orang lain, tidak. Kalau ada yang seperti itu, saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkannya. Kita praktekkan nilai kemuliaannya. Lihat guru itu, lihat perilakunya. Di antara perilakunya adab yang paling mulia apa? Kesesuaian, al-isabatu bainal aqwal wal af'al. Kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Itu yang disebut hikmah. Hikmah, guru punya hikmah itu paling bagus. Disesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat.
Ayo ke masjid, sholat di rumah aja, pada ke masjid. Lihat dia ke masjid enggak? Bapak ibu tahajud, itu mulia tahajud, itu banyak pahalanya, banyak keutamaannya. Cek, tanya kepada istrinya, tahajud enggak dia? Tahajud enggak? Ada ini yang mulia, bangun hubungan baik dan sama muslim, luar biasa, baguskan. Yang mulia, dia berharga. Jangan-jangan bahkan dalam pengajiannya kemudian memburuk-burukkan orang lain, itu gak bagus. Awas, hati-hati ya. Ini pesan ulama, bukan pesan Adi Hidayat, bukan. Ini pesan ulama yang tersambung riwayat sanadnya bahkan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits. Bin syahid, belajar adab itu lebih disukai dibandingkan banyak mengumpulkan hadis, ilmu maksudnya. Bukan berarti hadis tidak penting. Hadis itu penting, Al-Quran itu penting, tapi adab lebih utama untuk dipelajari lebih dulu dibandingkan yang tadi. Khawatirnya nanti belajar banyak hadis, belajar banyak Al-Quran, tapi tidak menyertakan ilmu itu dengan dari adabnya. Contoh, ini langsung ke ayat aja ya, di sini nggak disebutkan. Buka Quran surah ke-35 ayat 32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas. Ayat 32 dulu. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Nafsi, ahli Quran tapi zalim. Kok bisa? Ada penghafal Quran tapi zalim, kok bisa? Hafal Quran tapi nipu. Hafal Quran tapi korupsi, kok bisa? Hafal Quran tapi berbuat buruk, kok bisa? Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nih, maaf ya. Ini gelas. Isinya air. Gelas ini nampung air untuk diminum. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Samping sini ada toilet, di sana ada gayung. Gayung nampung air untuk mandi. Ada orang zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masya Allah, mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Itu zalim. Tidak menempatkan ayat pada tempatnya. Dia hafal. Apa yang dia hafal? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Hafal 30 juz dia hafal, tapi dia nggak bisa menempatkan ayat itu pada tempatnya. Celak satu, celak sini, selisih sana, selisih sini. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Hafal ayatnya, tapi nggak bisa menempatkan ayatnya dalam kehidupan. Dusta lagi, dusta lagi. Tidak ada dusta di antara kita juga. Dusta. Hafal ayatnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal. Cuman nggak bisa ditempatkan di lisannya. Tiba-tiba lisannya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, makan tuh beda-beda. Paham? Itu zalim namanya. Dia ada penghafal Quran zalim. Kenapa penghafal Quran zalim? Kata para ulama, boleh jadi cara adab berpakaian tidak disebutkan, adab datang ke majelis ilmu tidak disebutkan, adab syekh tidak ada, adab menghafalnya kosong, adab mendapatkan rezeki untuk belajarnya tidak benar, bapaknya memberikan rezeki dengan cara yang haram, ibunya memberikan dengan cara yang haram, datang dengan pakaian yang tidak baik, maka karena di 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 saya pernah berhati gampang. Tapi kalau nggak pakai adab 82 wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Pada orang zalim nggak akan memberi petunjuk, cuma rugi aja. Hafal banyak, ngapalin capek, udah hafal nggak berguna. Allah capek. Persis orang bangun bangunan, bangun, udah jadi nggak ditempatin, cuman capek aja. Capek. Gue bikin adonan, bikin kue, udah jadi nggak dimakan. Mana perasaannya? Gak enak. Saya di Libya pernah infeksi tuh. Begitu ke pasar, wah masya Allah, ketemu preman hafal Quran, bayangkan.
Al-Quran. Saya bilang, taqillah, takwalah kalian kamu kepada Allah. Ya, nah hafid itu ayat. Saya tahu ayatnya, saya tahu ayatnya. Tahu ayatnya, tahu ayat tapi salah. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena boleh jadi belajarnya tidak pakai adab. Adab dipelajari, naik tingkat. Dari zalim jadi muktasid. Muktasid itu paket hemat. Baru bisa untuk sendirinya, belum berbagi dengan orang lain. Kadang-kadang masih salah. Ya udah hafal Quran, cuman belum bisa ngimamin, belum mau, kan? Kadang mojok-mojok, nempel-nempel di dinding, murojaah bolak-balik begini sendirian. Imamin dong. Aduh, saya bukan imam, saya handy. Belum bisa. Belum mau, nggak enak hafalan masih belum bagus. Kadang-kadang salah, perbaiki lagi, salah, perbaiki. Paket hemat muktasid. Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Paket hemat dalam akidah. Ini aja, yang lain jangan kerjakan. Ada. Nah, yang paling bagus, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Qurannya membimbing pada nilai-nilai kebaikan. Jadi ukuran orang hafal Quran itu disebut oleh Al-Quran bukan banyak ayat yang dihafalkan. Berapa banyak ayat itu membimbing dia pada kebaikan. Makanya akan kelihatan Bu, anak ibu dititipkan di rumah Quran. Dari mana ibu taunya kalau dia berubah menjadi penghafal Quran? Jangan lihat banyak hafalannya Bu. Kalau yang seperti itu banyak. Lihat ada perubahan nggak pada perilakunya. Ingat baik-baik ya, jangan dulu bangga kalau anak Anda bisa menghafal banyak ayat dalam Al-Quran. Kalau itu tidak memberikan perubahan pada perilakunya. Demi Allah saya katakan, akan lain. Orang yang hafal Quran dengan benar, dengan yang hafal Quran sekedar hafal, akan lain. Seakan-akan Quran meresap dalam dirinya, kemudian membimbing tubuhnya untuk mengerjakan sesuai dengan ayatnya. Jadi begitu melihat, ayat mata masuk ke mata. Ayat lisan masuk ke lisan. Ayat tangan masuk ke tangan. Jadi tangannya Qurani, berperilaku seperti bimbingan Al-Quran. Matanya demikian, lisannya demikian sampai ke ujung kaki. Itu walaupun dia belum mengerti Quran, tapi kalau benar belajar adabnya, Masya Allah, bagus. Saya merindukan seperti ini dulu. Nanti kita lihat ya, saat masuk kepada inti hadisnya di sini, itu antum ada adab terhadap guru, ada. Ini kalau belum apa-apa sudah buruk kepada guru, nggak akan dapat berkah ilmunya antum. Siapa? Ustaznya siapa sih pengajiannya? Ustaz Adi. Yang itu bid'ah, beda manhaj. Wah, udah nggak dapat ilmu antum. Ngapain juga ditonton? Nggak dapat ilmunya. Tapi kalau antum berperilaku yang baik, dulu di pesantren dulu itu, kiai lewat aja berhenti semua. Berhenti dulu. Kalau kiai iseng didiemin aja begini, ya berhenti. Enggak, itu bagus. Berhenti lewat, saking takrimnya. Begitu lewat, baru kemudian beraktivitas lagi. Bukan masalah mubalaghah, bukan berlebihan, bukan. Karena saking ingin menerapkan adab yang tinggi, nilai kesopanannya. Dan kalaupun ada yang salah, ditafsirkan dulu nih, mungkin ada sesuatu yang lupa atau yang lain. Tanya gitu, bagaimana caranya. Itu luar biasa. Kita rindu tuh seperti itu. Ya rindu teman-teman sekalian. Karena itu, nanti kita akan lihat, ini yang mungkin saya bagi ya. Demi Allah saya rasakan tuh, sejak dulu belajar sampai di pesantren, itu pengalaman kami. Kalau kita baik terhadap guru sampai dengan prasangka, itu melekat informasinya dalam benak saya. Dulu ada pengajar, Masya Allah itu orangnya ikhlas sekali, tulus, orangnya baik. Ngajar nahu, ngajar tajwid. Itu sampai sekarang saya masih ingat tuh, di kelas mana diajarkan, jam berapa, tempat mana. Dulu belajar tajwid kita pakai kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmu Tajwid. Sedikit, cuma 57 halaman. Sampulnya hijau. Belajar saya hari Rabu tuh. Jam 2 saya mulai menghafal di tempat teras Pak Kiai itu. Jam 4 masuk kelas. Sampai sekarang masih terkenang namanya, ustadznya, isinya. Ya, at-tajwid lughatan al-ityanu bil jadidi wastilahan ilmunya rafu yaqum mustaqam sifati wal wududi wa ghairi dzalika katarkika tafi wa nahwihima. Ma ghayatu ilmu tajwid wa ghayatu bulughun nihayati fi itqan al-Qur'ani alamatul qiyam min hadath an-nabawiyyati as-sahihati wa qila ghayatu usulul lisani la khata'i fi kitabillah ta'ala. Padahal saya enggak ngerti artinya. Masuk aja. Nahwu yang diajarkan nyampe. Dulu jurumiyah hafalkan. Al-kalamu wal lafdhu murakkabu bil mufid bil wad'i wa aqsamu thalathatu ismafilun wa harfun. Amal ismu kalimatun fi nafsi alam taram bi zamanin watan wal fi'lu wa turinat bi zamanin, dan seterusnya ada. Tapi begitu kita punya perasaan kurang baik, ini guru kemana nih? Gak datang-datang. Wah, kemana ya? Kayaknya nggak bagus nih, terlambat begini. Wah, susah nempel. Susah. Makanya bapak Pak di rumah tanamkan prasangka baik ya pada guru. Yang baik, itu cepat nanti dapat ilmunya. Prasangka itu dibagi dua. Prasangka yang baik atau sesuatu yang sudah pasti. Kalau sesuatu yang sudah pasti nggak usah pakai prasangka, tinggalin. Masuk lihat guru, wah, dibandingkan alih-alih mengajar malah menyebutkan kejelekan. Ini begini, itu nggak baik. Hormati dengan majlisnya, setelah itu cukup tinggalkan dulu sampai jadi baik.
Sama dengan ibu naik bis. Naik bis, begitu naik bis, lihat anak muda tatoan. Setelah itu dia masukkan tangannya ke dompet orang lain. Husnuzon aja, mungkin barangkali tangan itu sedang mencari sesuatu, bukan maling. Katakan pencuri. Paham ya? Nah, itu diantara turunannya. Saya kira, oh ada 5 menit. Saya teruskan sebentar ya, supaya kita dapat agak sedikit banyak. Wa qala Ruwaim radhiyallahu ta'ala anhu ya bunayya ij'al ilmaka silhan wa adabaka daqiqan. Ya, Masya Allah, Ruwaim radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat mulia berkata kepada anaknya, contoh dari kalangan salafus salih, sahabat. Dia menasihatkan kepada anaknya saat akan belajar. Nah, kamu nanti belajar 2 ya, 1 ilmu, 2 adab. Ilmu itu kamu gunakan sebagai pedang yang tajam, menganalisis dengan tajam. Di pedang itu jangan diibaratkan sekedar untuk melukai, berperang, bukan. Dalam bahasa Arab itu pedang itu bisa digunakan untuk sesuatu menunjuk pada makna kiasan, sesuatu. Apa di antara ketajaman itu? Analisis, mencermati sesuatu dengan tajam, ilmu yang dalam. Jangan cepat menyimpulkan sesuatu sebelum sampai pada kesimpulan yang benarnya. Lubun dalam bahasa Arab itu, lubun. Ya, jamaknya albab, dikenal dengan ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Siapa ulul albab itu? Kalau Anda ilustrasikan kelapa, tahu kelapa? Buah kelapa itu kan ada kulit luarnya, ada batoknya, ada dagingnya, ada bagian dalamnya yang lembut tuh. Yang seperti cairan, itu lub. Nah, kalau belajar ilmu itu sampai ke dalamnya dengan tajam, tajam sampai ke dalam, tembus. Ada orang menganalisis sesuatu sampai tajam. Setiap fasa, setiap harokat, setiap itu ke sana. Ya, Ruwaim berwasiat anaknya, kalau belajar sesuatu sampai tajam sehingga menyimpulkan hukumnya pada tingkat yang paling dalamnya. Tapi hiasi itu dengan adab daqiqan. Daqiq bisa diartikan dalam, bisa diartikan tepung. Kalau tepung itu sifatnya apa? Lembut. Gak ada tepung yang keras, lembut, adonan yang lembut, tepungnya lembut, halus. Makanya pernah diilustrasikan orang soleh itu ketika meninggal seakan-akan nyawanya dicabut, seperti mengambil sehelai rambut dari adonan tepung yang lembut. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, tarik enak. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30, tarik. Tapi kalau orang-orang bermaksiat seperti mencabut daging, mencabut duri di daging dalam posisinya begini, posisi durinya begini, bukan vertikal tapi horizontal, dicabut di dalam daging, nyabutnya begini, bukan begini, begini. Begini aja udah sakit, apalagi begini. Makanya di Quran surah ke-8 ayat 50 diilustrasikan seperti dipukulin. Yuk keluar, akhriju anfusakum, keluar, keluar, keluar. Susah banget keluarnya. Pukulin malaikat, tarik, tarik, pukul sana, pukul sini, macam-macam. Itu susah tuh, tidak mudah. Teman-teman sekalian, dikata para ulama, waj'al adabaka daqiqan. Kalau disebut daqiq dalam arti yang tekstual yaitu dalam, maka beradablah kamu dengan dalam. Kalau diartikan kiasan daqiq itu lunak, maka lembutkan dengan adab. Analisisnya tajam tapi adabnya lembut. Cari guru nanti ya yang wawasannya luas, ilmunya tajam tapi akhlaknya mulia, lembut. Akhlaknya, kasih sayangnya, kalimatnya, macam-macamnya. Makanya tidak sedikit orang masuk Islam itu, bahkan sejak zaman Nabi, bukan karena kalimat yang keluar, tapi akhlak yang tampak dalam kehidupan. Banyak Pak. Ada kisah seorang alim, saya mungkin berakhir di sini. Seorang alim tinggal di apartemen, flat, rumah susun yang sederhana. Di tempat bagian bawah, di atasnya persis pendeta. Atasnya persis pendeta. Yang paling menarik, kamar mandi si pendeta itu, di bawahnya persis kamar utama tempat tidur si orang alim tadi, muslim. Dan bocor Pak, di atas itu. Netes ke bawah. Berlangsung itu kemudian, yang paling menarik, yang alim ini, orang baik ini, muslim yang ini, dia tidak pernah mengadukan pada tetangganya tentang bocornya itu. Satu kali Allah berikan jalan yang terbaik, sakitlah kemudian yang alim tadi. Ini kisah nyata. Saat sakit itulah kemudian tersebar berita sakit. Yang pendeta tadi nengok. Mustahil yang itu nengok kalau tidak ada hubungan baik dengan bertetangga. Mustahil. Nengok, begitu nengok, datang ke kamarnya, begitu dilihat, yang mengejutkan beliau bukan sakitnya, melihat bocor yang tahu itu dari kamar mandi di atasnya, tempat beliau. Bertanya, ya imam, mahadi, imam ini apa? Katanya. Kata beliau, hadhi fajwah, ini bocor. Bocor. Wah, dilihat, ini kan dari tempat saya, kenapa Anda tidak kasih tahu saya? Masya Allah, apa kalimatnya? Ma kuntu qadiran ala nafsi
lima ut'imul jiwar. Sepanjang saya bisa kerjakan sendiri, saya tadah itu kemudian dengan ember, saya bisa kerjakan sendiri, kenapa mesti merepotkan tetangga? Masya Allah. Ditanya, sudah antum tinggal di rumah susun, bocor dari atas, jangan 40 tahun dah, 4 jam aja. 4 jam. Gimana responnya tuh? Ini 40 tahun. Daripada agama Anda tidak, cuman begitu aja, jatuh tersungkur, keluar air mata, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang kita butuhkan. Tetangga antum atau teman antum di kantor belum tentu mereka muslim semua. Saat sakit kenapa nggak ditengok? Saat punya kenapa nggak dibagi? Sakit tengok ke rumah sakit. Kalau bisa tanggung biayanya, kalau nggak mampu tanggung. Begitu dia bertanya, Bapak baik sekali Pak, terima kasih. Bukan baik, tapi Allah yang memerintahkan saya untuk seperti ini. Agama saya menyuruh saya demikian. Masak makanan, bagi. Makan rendang, bagi. Opor ayam, bagi. Kan? Pak kemarin rendang, sekarang ayam. Bapak baik sekali. Bukan baik Pak. Ini Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Sampai kalimat Allah dengan bahasa yang ikhlas menghujam ke jiwanya. Besok ketuk pintu rumah Anda, Assalamualaikum, bisa Assalamualaikum. Begitu dibuka, oh Bapak ada apa Pak? Pak cuman mau tanya, apakah Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini? Akhlak dan indah. Dan nggak pernah dalam bahasa muamalah Nabi membedakan. Hadisnya kan jelas, jika Anda masak makanan baunya tercium sampai ke tetangga, maka bagilah ia walaupun hanya apal kuahnya, kencang lagi. Nah, bacanya jangan baca terjemahan. Kalau baca terjemahan bahaya, ente yang makan opornya, kuahnya dibagi. Tidak begitu. Maksudnya kalaupun cuma masak kuahnya, bagi supaya dia tidak salah sangka. Anda masak kuah opor, yang dimasak singkong, cuman bumbunya opor. Nyampe ke tetangga, nggak dibagi, datang, waduh bro, kamu nih masak opor nggak bagi-bagi, padahal singkong, bagi. Tapi apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Awas jangan salah. Muslimnya ada 3, yang non muslim 1, bagi 3, opor ayam, yang 1 nggak dibagi. Keluar dia, Pak kayaknya opornya enak, memang enak Pak, cuman sayang Bapak nggak dapat. Kenapa? Bapak kan kafir. Nggak ada. Paham ya? Nah, jadi hari ini kita pegang cermin untuk kehidupan kita, akhlak salafus saleh kita tiru, ini akhlak yang baik, adab yang mulia. Nanti kita akan lanjutkan, kita belum belajar detailnya, seperti apa prakteknya cermin itu. Bagaimana Nabi mengajarkan masuk ke majelis ilmu? Ada adabnya Pak, masuk ada adabnya. Kalau masuk Anda dulu, siapa yang paling depan bertemu guru, bagaimana adabnya? Kalau masuknya belakangan, bagaimana adabnya? Mana adabnya? Adab guru. Kalau guru masuk bagaimana adabnya? Mengajar bagaimana adabnya? Saya demi Allah saya katakan, saya minta tesis. Saya bilang berikan saya nasihat. Kata beliau, kamu mengajar di siang hari, ke dalamnya. Keimanan pada jiwa. Allah hanya mengangkat 2 tipikal dari murid, kalau bukan iman itu ilmu. Jangan kira seorang guru akan mati ketika mengajar, tidak. Maka dan yang kedua, apakah ilmu yang disampaikan sampai dengan izin Allah kepada benih-benih sanubari muridnya? Itu tidak mudah, karena setiap yang diajarkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon doa dari antum semua, semoga bisa istiqamah. Doakan saya dalam sujud, minimal Allah mengampuni dosa-dosa kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, itu yang bisa disampaikan. Jika ada benar, itu mutlak kesalahan saya. Mohon dimaafkan, sampaikan yang salah. Saya tidak malu untuk mengoreksi. Kemudian setelah itu koreksi bersama-sama dan tetap ikuti petunjuk-petunjuk yang terbaik. Insya Allah tanggal 27 Oktober seperti disampaikan tadi, ada syiar Al-Quran, tempatnya di Istora. Yang hadir itu nanti insya Allah ahli-ahli Quran. Ada dari luar, bahkan dari Sudan insya Allah mau terbang. Sudan terbang, tokoh-tokoh penting, parlemen ahli Quran. Ya, ada kemudian
tokoh-tokoh kampus yang ahli Quran, dan insya Allah beliau datang ingin memberikan beasiswa juga. Nanti kami akan diberikan kuota. Kemudian ada para kepala daerah ahli Quran. Kalau antum ingin tahu di Indonesia yang daerah-daerahnya akan bersemangat tentang Quran, akan ketemu dengan kedua klinik memperbaiki apa yang sulit dalam interaksi dengan Quran. Kalau bacaan apa yang susah, kalau hafalan apa yang susah. Dan terakhir ada bedah buku. Muslim zaman now hafal Quran dalam 30 hari akan bagikan dan tidak, insya Allah tidak berbayar. Itu diberikan. Insya Allah kita akan cetak, ikutnya akan dicetak 40.000. Setiap mulai hari ini buku saya yang MZN tidak akan pernah diperjualbelikan. Itu akan dicetak, dibagikan secara gratis karena nanti sudah ada yang membeli dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, teman-teman sekalian, itu yang saya sampaikan. Semoga Allah muliakan kita semua, menjaga adab kita dan diwafatkan dalam keadaan manusia beradab, dekat dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian,